Ini ada ya ini ya, Dek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa man tabi'ahu bi ahsanin illa yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, juga atas keluarga dari para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada yang terhormat Ibu Hening Parlan, Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHPB, Pimpinan Pusat Aisyah, juga Ibu Umul Baroroh yang sebentar lagi akan hadir. Kemudian kepada yang terhormat juga pada Ibu Husnul Hayati, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, Koordinator LHPB Jawa Tengah, kemudian Bu Lili Tri Prihantini, Ketua LHPB PWA Jawa Tengah, Mbak Intan sebagai narasumber juga, serta para tamu undangan juga peserta webinar pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka Bu Deni bisa dilanjut? Untuk suaranya. Ya, dalam rangka jelang Green Idul Adha 1443 Hijriah yang lebih ramah lingkungan dan mensosialisasikan lomba 3R menuju Green Muktamar nanti Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini telah kita adakan webinar. Untuk itu akan kami bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama nanti ada opening ya sebetulnya Bu Umul Baroroh, sebelumnya karena belum hadir nanti Bu Lili, dilanjut nanti ada dari Bu Hening tentang Green Idul Adha, nanti ya disampaikan oleh Bu Hening, kemudian setelah itu Mbak Intan akan menyampaikan terkait di Jawa Tengah ini nanti rencananya akan diadakan lomba 3R, nanti kisi-kisi yang akan dibawakan oleh Mbak Intan. Kemudian setelah itu tanya jawab, setelah tanya jawab nanti ditutup oleh Bu Husnul Hayati, closing statement beserta doa. Untuk itu mari kita mulai acara pada malam hari ini. Kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita aturkan kepada Bu Lili selaku Ketua LHPB PWA Jawa Tengah. Monggo Bu Lili dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Mbak Hening selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Aisyah Indonesia. Yang terhormat, yang kami hormati, dan kami sayangi Bunda Husnul Hayati selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang LLHPB dan LK yang dirahmati Allah. Amin. Kemudian teman-teman LLHPB Jawa Tengah, ada Dek Intan, ada Dek Deni, ada Dek Dian mungkin, ada Mbak Lala dan lain-lain, teman-teman Dek Afifah, Mas Harko mungkin. Enggak, belum kelihatan ya. Ya, teman-teman, kemudian yang saya sayangi tentunya teman-teman dari LLHPB se-Jawa Tengah. Semoga nanti semuanya bisa hadir dari 35 kabupaten kota. Dengan adanya Zoom ini nanti bisa ditindaklanjuti.
Adapun Zoom kali ini berkaitan dengan nanti tanggal 26 nanti insya Allah ada milad ya, puncak milad itu insya Allah tanggal 26 Juli itu nanti akan kita umumkan ya. Maka di sini nanti sosialisasi untuk lomba 3R ya, ini paham ya yang LHPP ya. Ini tidak hanya untuk LHPP saja, tetapi nanti akan dijelaskan oleh di Intan ya, termasuk AUA, termasuk AUM, termasuk masjid boleh ya. Nanti yang kita ambil nanti adalah 3 juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian dari teman-teman semuanya monggo start nanti setelah malam ini bisa rank untuk nanti membuat film pendek durasi 3 menit ya, 3 menit, kemudian apa temanya nanti akan disampaikan oleh Di Intan selaku Ketua Divisi Media LHPB Jawa Tengah. Maka dari itu nanti teman-teman monggo semuanya untuk bisa dengan khidmat mendengarkan, kemudian nanti bisa diaplikasikan setelah malam ini mau bikin apa dan sebagainya. Intinya adalah nanti 3R ya. Itu nggih. Dari kami LHPB semoga semuanya LHPB daerah dan AUM atau AUA yang ada di daerah bisa menggeliat dengan adanya lomba 3R ini, dengan harapan bahwa kita sejak awal adanya LHPB itu memang ingin merubah perilaku ya, dari yang tidak sadar sampah menjadi sadar sampah. Maka kita menggulirkan di tahun 2020 itu adalah gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah yang embrionya dulu adalah gerakan pungut sampah yang dimotori oleh Jepara. Kemudian kami waktu itu juga pungut sampah di pantai Karimun Jawa ya, pungut sampah waktu itu. Kemudian kita perhalus menjadi gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah yang dimana nanti kita goal setnya adalah di muktamar ya, muktamar bisa green muktamar yang selanjutnya nanti bisa dipahami untuk GMPS ini setelah muktamar itu bisa menjadi satu pedoman bahwa Muhammadiyah ini loh, Muhammadiyah juga peduli sampah, intinya seperti itu. Oke, demikian Bu Kusnul dan teman-teman semuanya, selamat mendengarkan dengan khidmat nanti apa yang disampaikan oleh Ketua Divisi Media LLHPB. Demikian, tidak panjang kata, semoga Allah meridhoi apa yang kita usahakan dan semoga Allah mempermudah, memperlancarkan semuanya apa yang kita harapkan menjadi suatu kenyataan yang baik. Demikian, bila taufik wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Lili. Acara selanjutnya karena Bu Umul juga belum hadir, kita lanjutkan saja acara ini ke Bu Hening Parlan selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHPB Pimpinan Pusat Aisyah dengan materi jelang Green Idul Adha. Monggo Bu Hening, kami persilahkan. Ya, sebentar. Oke, sebentar Bu, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bunda-bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga masih di kantor bersama teman-teman yang lain, baru kelar untuk duduk bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu semuanya telah hadir malam ini, dan ini luar biasa karena kita udah agak lama nggak ketemu, kangen-kangenan ini sama Jawa Tengah, dan sekarang kita ketemu meskipun online, tapi kita mungkin akan ketemu lagi di lain kesempatan yang kita bisa offline. Pertama, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa ketemu, kita kondisi sehat, dan moga-moga seterusnya kita akan sehat walafiat.
Sholawat Amin. serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ada dalam jajaran dan barisan beliau dan kita mendapatkan syafaat pada masanya nanti. Ibu Amin. semuanya, jadi kita mungkin kalau kita membicarakan tentang apa namanya kegiatan yang ada di LLHPP saat ini, kita selalu teringat dengan dua hal. Yang pertama adalah pekerjaan tentang lingkungan dan yang kedua adalah tentang penanggulangan bencana. Nah, sebelumnya Mbak Intan minta tolong bisakah di-share tentang surat edaran. Nah, Baik, jadi ibu-ibu semuanya, nanti kita sebentar lagi akan Idul Adha. Jadi sebenarnya Idul Adha dan Idul Fitri semuanya akan sama, di mana perlakuan kita terhadap dua perayaan ini adalah kita mengusahakan untuk membangun gerakan ala Aisyah. Saya sudah menghubungi juga ibu-ibu di bapak-bapak di MLH, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mereka juga menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan surat edaran ke ke seluruh Indonesia. Jadi begini ceritanya ibu-ibu, kita sudah berkali-kali melakukan ini dan biasanya kita hanya lisan atau kita punya edaran atau kita punya poster. Tapi kali ini kita memiliki surat edaran. Kami persilahkan ibu-ibu menggunakan surat edaran. Jadi yang akan kita lakukan untuk tahun ini di tanggal 9 Juli nanti itu adalah Idul Adha pada tahun 1443 Hijriah, maka akan ada kegiatan pengurangan penggunaan sampah plastik. Jadi sampah plastik sekali pakai. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya Mbak Ning kalau kami tidak ada yang selain plastik gitu. Artinya kalau tidak ada, usahakan bahwa itu tidak digunakan untuk satu kali. Contoh, kalau ibu-ibu menggunakan besek plastik, kan beseknya tidak dipakai sekali kan. Nah, tapi kita prefer ibu-ibu melakukan ini karena ini kita tidak sendirian, kita bersama-sama. Jadi nanti kita akan ada konferensi pers di Masjid Istiqlal antara KLHK, Muhammadiyah, Aisyah, Domba Tuafa. Kita akan melakukan kegiatan itu di Masjid Istiqlal minggu depan dan mungkin ada webinarnya. Webinarnya bisa diikuti oleh ibu-ibu semuanya. Nah, oleh karena itu ada kegiatan yang pertama adalah penyebaran informasi penggunaan plastik sekali pakai. Ibu-ibu, kita punya banyak bahan yang akan diedarkan melalui Instagram dan itu bisa dipakai ibu-ibu semuanya. Jadi kita sudah mulai memproduksi materi dan materi-materi itu akan segera kita sampaikan kepada ibu-ibu semuanya dan itu bisa di-copy. Jadi silahkan dipakai. Nah, yang kedua, yang pertama tadi menyebarkan informasi tentang penggunaan plastik, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah, kemudian ini nanti bahan yang sudah kita punya itu silakan dipakai. Tapi ibu-ibu di Jawa Tengah kalau mau bikin sendiri dengan bahasa Jawa, bahasa Jawa atau dengan gambar sendiri, dengan apa kami persilahkan. Atau mungkin cabang dan ranting maupun pimpinan wilayah mau bikin sendiri kami persilahkan. Tapi intinya adalah kita melakukan edukasi publik melalui kegiatan yang intinya kalau kita lihat tanggal 9 Juli sampai sekarang kita masih punya waktu sekitar 20-an hari ya. Kalau hari ini tanggalnya berarti mungkin masih agak lumayan lama. Kita masih cukup waktu untuk melakukan edukasi itu. Yang kedua, kalau kebetulan ibu-ibu dekat masjid, majelis taklim, maka kita minta tolong agar memasukkan pesan-pesan Idul Adha di dalam khotbah Jumat, di dalam pengajian, maupun di dalam majelis taklim. Jadi kita memang menyusun untuk yang khotbah Jumat, tapi khotbah Jumat kan nggak terlalu akan disampaikan, saya nggak tahu, nanti Mbak kita bisa cek di teman-teman karena kita punya berbagai tim.
Nah, ini kita persilahkan dicolek aja. Kalau sholat ini kan berarti kita masih akan melewatin satu Jumat minggu ini, Jumat minggu depannya lagi. Mungkin kita masih melewati sekitar 4 sholat Jumat atau 3 sholat Jumat sebelum tanggal 9. 3 kayaknya. Nah, itu masih lumayan, dipesenin saja masjid-masjid dari seluruh Jawa Tengah, ibu-ibu yang ada di sini minta tolong Mas, menyampaikan agar nanti di Idul Adha tidak gitu menggunakan plastik sekali pakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengganti penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan materi yang sudah ada. Misalnya ada daun jati, ada anyaman, ada daun pisang, ada daun lontar. Saya nggak tahu ada apa lagi yang ada di ibu-ibu, tapi itu tolong digunakan yang itu dibandingkan kita menggunakan plastik. Nah, kampanyenya ibu-ibu semuanya jangan disimpan sendiri. Kalau ada informasinya dikirim ke Mbak Intan, karena Mbak Intan adalah koordinator media di Jawa Tengah. Nanti Mbak Intan bisa menyampaikan ini ke dalam grup yang isinya ada MUI, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada KLHK, dan ada Tumbat Du'afa. Nah, kenapa kami pengen ibu-ibu menyatakan komitmennya nanti, minta tolong entah itu Bu Umul atau Bu Deni menyatakan komitmennya kira-kira dari ibu-ibu yang hadir sekarang misalnya dari PDA Kendal, dari kabupaten mana, Jepara, dari Blora dan lain-lain, siapa yang komitmen untuk melakukan gerakan ini dan melakukan aksi pengurangan sampah plastik di Idul Adha. Jadi panjenengan harus berpikir ini tidak dilakukan seluruh, misalnya punya 2 atau 3 masjid, punya 4 lokasi, punya 1 sekolahan. Maksudnya itu sudah kita masukkan. Jadi kami ingin merekord berapa banyak dari Jawa Tengah yang berkomitmen untuk melakukan. Nanti bisa di-list di dalam itu. Jadi misalnya karena Jawa Tengah itu kita ada 35 kabupaten kota, saya pengen tahu apakah 35 kabupaten kota ini punya komitmen terhadap pengurangan sampah plastik di Idul Adha. Dan nanti cerita-ceritanya, kalau nggak sempat cerita, nggak apa-apa, foto saja dengan satu quotation. Kayak misalnya, khotbah Jumat hari ini di mana, sudah menyampaikan tentang pengurangan plastik, ditulis Masjid Al-Mukarram misalnya di Blora. Terus ini tausiah pagi yang ada di mana, di Solo, yang dilakukan oleh Bu Deni atau Bu Lili pada tanggal berapa. Di penutupnya menyampaikan tentang pengurangan plastik dan seterusnya. Sehingga kalau diperlukan, maka LLHPB bisa memberikan informasi tambahan tentang betapa sampah plastik ini sangat berbahaya. Saya bisa memberikannya besok malam kepada ibu-ibu kalau diperlukan, bahwa sampah plastik ini sangat berbahaya. Kemudian Mbak Intan silahkan share tentang tagline yang dibikin, yang kami bikin, yang sebenarnya sudah saya sampaikan ke LLHPB seluruh Indonesia, tapi mungkin belum ada di sini. Mbak Intan bisa menyampaikan itu di sini. Ada tagline sekitar 10 yang udah dibikin. Nah, ini misalnya, bukan kambing atau sapi yang menjadi esensi Idul Adha, akan tetapi tawadu atau kerendahan hati, keikhlasan dan kebaikan. Mari kita kurangi penggunaan plastik sebagai penyempurna ibadah Idul Adha kita. Kedua, berkorban sekecil apapun itu, tak perlu menunggu kaya. Kurangilah plastik sekarang juga dan mengharap ridho Allah semata. Setiap satu helai rambut kurban adalah satu kebaikan. Maka tebarkan kebaikan dengan tidak menggunakan plastik di Idul Adha yang mulia ini. Dan seterusnya. Jadi ini sudah bisa dipakai oleh ibu-ibu dan tinggal nulisin LLHPB. Meskipun yang bikin adalah yang ngomong. Nah, jadi bahan sudah cukup. Nanti yang selain ini pasti akan dibikin yang lain juga oleh teman-teman tim yang gabungan antara KLHK, Tumbat Du'afa, Aisyah, dan MUI. Jadi itu yang ibu-ibu, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nanti saya akan pindah menggunakan handphone karena kantor sebentar lagi akan ditutup.
Jadi itu yang kami sampaikan, bunda-bunda semuanya. Saya terima kasih sekali hari ini banyak sekali yang hadir, ada 55 orang dari berbagai kabupaten kota, dan Jawa Tengah memang selalu ngetop untuk urusan lingkungan. Sayangnya cuma satu, kerjasama yang sifatnya sampai ke global itu belum ada di Jawa Tengah. Contoh, coba kita menekuni salah satu. Kalau sampah sudah di Bali, sekarang yang akan ditekuni Jawa Tengah apa nih? Misalnya, apakah soal urusan pohon, apakah urusan green economy, apakah termasuk sekolah, ditekunin. Dan kemudian itu dijadiin model yang bisa diangkat bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di nasional dan internasional. Nah, jadi karena nanti kalau satu udah, karena gini, kalau kita ngikutin proyek 3 bulan selesai, 6 bulan selesai, tapi itu tidak ada terusannya, jadi kita harus bisa itu. Saya pernah berpikir yang Jepara, ibu-ibu yang Jepara itu saya udah bicara beberapa kali, yang dari Jepara, Mbak, waktu itu kita ketemu di mana ya Mbak Intan? Yang kita di Kepulauan, kok Kepulauan Seribu, benar nggak sih di Kepulauan Seribu? Karimun Jawa, Bunda. Oh ya, di Karimun Jawa, tentang ngobrol-ngobrol dengan Jepara bagaimana urusan yang sampah di Jepara ini dikuatkan. Nah, menurut saya jumlah pengelolaan sampah yang ada di Jepara itu sangat banyak, dan kenapa enggak itu akan dibesarkan, itu diseriusi, dicariin kerjasamanya dan seterusnya. Nah, jadi terima kasih semuanya buat Bu Deni dan Bu Lili yang udah organize ini. Jawa Tengah sebentar lagi kita akan punya gawe yang sangat besar, Muktamar Aisyah dan Muktamar Muhammadiyah. Kami sedang mendiskusikan dengan pimpinan pusat, dan kemarin waktu saya di Semarang sudah sowan sama Bu Umul untuk Bu Umul, Assalamualaikum. Salam, mohon maaf saya salah baca jam. Saya kira jam Nggak apa-apa. Yeah. Jadi saya waktu di Semarang sudah sowan Bu Umul untuk kita menyampaikan gimana untuk membantu agar proses SOP, proses sosialisasi terkait dengan Green Aisyah ini bisa dilakukan. Nah, belum nyambung Bu yang ada di pusat, tapi kalau Ibu sempat bicara itu, maka kita sebenarnya akan siapkan dan kita akan menyampaikan itu untuk dicariin, kita harus nyariin dananya untuk mengerjakan ini, karena itu nggak bisa kalau kita nggak ada resource sama sekali gitu. Jadi mungkin ibu-ibu itu yang saya sampaikan terkait dengan Green Idul Adha. Jadi kalau ada pertanyaan kami persilahkan, dan nanti saya akan lanjut ke ke kegiatan yang ke diskusi melalui handphone, karena saya bakal ada di jalan. Mungkin itu, terima kasih bunda-bunda semuanya, terima kasih semangatnya Bu Lili dan Bu Deni yang terus kasih support ke ibu-ibu semuanya. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hening atas arahannya. Nanti mungkin banyak pertanyaan, tapi ini karena sudah rawuh Bu Umul, kita lanjutkan dulu sambutan dari Bu Umul. Monggo Bu Umul, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Mbak Hening Parlan dari Pimpinan Pusat Aisyah LLHPB, yang saya hormati Mbak Lili, Pimpinan LLHPB, Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, beserta jajarannya dari LLHPB, Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, dan rekan-rekan ibu-ibu dari LLHPB, Pimpinan Daerah Aisyah Jawa Tengah, semuanya yang saya cinta, yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini, meskipun lewat Zoom, kita semuanya dipertemukan Allah SWT
dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Ini sebuah nikmat dan karunia yang luar biasa untuk kita semuanya untuk selalu bisa melaksanakan aktivitas kita. Kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa mentaati sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendakwahkan ajarannya sehingga kita semuanya selamat di dunia wal akhirah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama sekali saya mohon maaf karena saya salah baca undangan. Biasanya itu 19.30 ini tadi dari jamaah saya lari-lari karena oh iya ternyata saya lihat di Zoom kok jam 19, ya Allah, mohon maaf ya, kurang teliti bacanya. Jadi telat nggih. Dan tadi Mbak Uning sudah ngendika nggih terkait kegiatan malam hari ini saya sampaikan selamat dan terima kasih setinggi-tingginya, apresiasi yang tinggi-tingginya kepada pimpinan wilayah Asia Jawa Tengah, LHPB yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang semuanya mendukung cita-cita kita Aisyah untuk selalu menjaga lingkungan dan menerapkan ini di semua kesempatan, di semua kesempatan, di semua kegiatan, di mana saja dan kapan saja. Apalagi ini menyambut Idul Adha nanti tanggal 9 Juli, ya. Jadi terkait dengan kegiatan kita Idul Adha yang dilaksanakan di semua masyarakat ya, dari desa-desa maupun di kota, yang sudah beberapa waktu yang lalu kita memang sepakat bahwa untuk membungkus daging sudah tidak pakai plastik ya, tapi pakai besek dan daun gitu ya, supaya tidak banyak lagi limbah plastik lagi, tapi yang organik begitu, yang bisa busuk ya di telan tanah begitu. Sudah pada dituruti, dan apalagi pada tahun ini kita semuanya sedang prihatin karena wabah PMK, penyakit mulut dan kuku yang menimpa ternak itu, dan alhamdulillah kayaknya sudah bisa diatasi. Dan kemarin di MUI Jawa Tengah itu ada tausiah ya terkait wabah PMK ini, bagaimana korban di masa pandemi wabah PMK ini begitu. Bu, Ibu udah pada baca belum ya? Saya belum share ya mungkin ya. Kemarin sebenarnya. Jadi di Jawa Tengah menghimbau atau ada tausiah yang itu disebarkan oleh MUI Sejateng dan juga Dewan Masjid Indonesia, itu diharapkan memberi pengertian kepada masyarakat bahwa hewan korban yang terkena penyakit PMK, meskipun ada PMK tetapi asal tidak berat gitu ya, masih ringan saja, misalnya hanya lepuh atau apa itu boleh, tapi kalau sudah sampai kukunya lepas ya, karena penyakit kulit dan kuku ya, kemudian sudah sampai nemen gitu ya, sudah sampai parah itu maka tidak sah. Tapi kalau yang Indonesia itu korbannya sah gitu. Kemarin ada tausiah seperti itu, nanti saya share, saya lupa kemarin. Oh iya, ini penting ya karena ini kita sedang bicara korban gitu. Itu kemudian, dan harus diawasi oleh juleha, juru sembelih halal gitu ya. Yang menangani korban itu adalah juleha, juru sembelih halal, yang itu sudah dilatih ya di beberapa masjid. Banyak kok di Jogja, di Solo, kemarin di tempat saya di Solo juga sudah ada latihan juleha itu, juru sembelih halal, yang dipraktekkan bagaimana menyembelih hewan korban itu, baik sapi maupun kambing itu dengan halal gitu ya. Dan juga Departemen Pertanian untuk Kementerian Pertanian untuk mendampingi ya para masyarakat itu, syukur-syukur bisa ke RPH, tapi kayaknya RPH kan terbatas gitu. Dan ini kayaknya ada penurunan juga jumlah ini korban karena PMK gitu. Jadi ada seperti itu. Dan karena PMK maka harga sapi itu juga jadi naik gitu, karena demand ya, permintaan yang banyak tapi persediaan yang agak kurang. Karena apa? Karena
banyak yang kena penyakit gitu. Jadi itu terkait PMK, penyakit mulut dan kuku yang diderita oleh ternak masyarakat ya. Itu kasihan sekali ya. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, bisa diatasi, disuntik dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya dari pimpinan daerah Aisyah LHPP Jawa Tengah. Tanpa partisipasi ibu-ibu semua, maka kegiatan itu saja tidak akan berarti ya, tidak akan jalan gitu. Karena itulah maka sungguh pengorbanan ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan ya, disosialisasikan ke masyarakat dan bisa dipraktekkan bagaimana Green Idul Adha itu ya. Gitu. Jadi bagaimana kebersihan betul-betul dijaga, kemudian penggunaan barang-barang yang organik begitu, sehingga tidak kemudian biasanya kalau habis kurban kadang lumbruk gitu ya, plastik apalah, itu kita harus sudah tidak boleh seperti itu lagi. Dan mudah-mudahan sudah berlaku ya, berlangsung ya, di tempat saya sudah berlangsung ya, itu tidak seperti itu, tapi udah ke green Idul Adha beberapa waktu yang lalu. Dan ini karena ini mau Idul Adha lagi ya, kita ingatkan ya, mumpung masih ada waktu kan, ada beberapa minggu, 2-3 minggu, kita ingatkan untuk kemudian supaya betul-betul kita warga Aisyah, warga Masyarakatan, dan juga kita sosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa kita peduli lingkungan gitu, sehingga Idul Adha tidak menimbulkan sampah plastik yang menumpuk, tapi bagaimana bisa tetap menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya begitu. Terkait himbauan dari Bu Nurni ya, tadi saya baca di info umum itu, saya share ke WA-nya PPA. Karena apa? Saya tunggu-tunggu di PPA belum ada himbauan itu, Mbak Wening gitu. Loh, kok malah nggak ada? Padahal ini kan dari PPA. Dan saya share. soalnya nggak masuk soalnya. Yang Ya. masuk mungkin Bu Nurni kali ya, yang di grup itu. Ya, tapi kok nggak di-share ke sana? Sudah saya share ya, bahwa biar ini menjadi perhatian kepada semua gitu ya, bukan di Jawa Tengah saja tapi seluruh Indonesia, bahwa Aisyah peduli lingkungan, Aisyah siap dengan Green Idul Adha dan juga Green Muktamar gitu, supaya sudah terinternalisasi lah dalam ibu-ibu itu, dan itu disosialisasikan. Kalau tingkat pimpinan saja kan nggak berdampak ya, pimpinan aja nggak jadi panitia korban kan gitu ya, tapi bagaimana secara lebih luas gitu. Oh, pimpinannya sudah sepuh-sepuh kan nggak jadi panitia korban gitu. Tapi kan yang mudah itu bagaimana pimpinan bisa nge-share itu ke WA grup masing-masing di PDA ya, di tingkat PWA-nya sendiri, kemudian di tingkat PDA dan seluruh cabang dan ranting, sehingga menjadi tersosialisasi gitu ya, apa yang kita canangkan itu ya sebagai Green Idul Adha, berarti juga Green Muktamar gitu. Memang yang penting adalah bagaimana sosialisasi ya. Nanti ibu-ibu nih LHPP Jawa Tengah ini ya punya PR ya. Bagaimana PDA LHPP ini membentuk mindset ya, dan juga perilaku ya, perilaku kita semuanya, baik Aisyah maupun di luar Aisyah, perserikatan maupun non perserikatan, itu menjadi perilaku yang tadi green ya, Green Idul Adha, Green Muktamar gitu. Jadi ini bukan miliknya LHPP saja, tapi ini harus di-share ke seluruh lapisan masyarakat di tingkat PDA, PDA ke PCA, PCA nanti ke PRA begitu, dan masjid-masjid semuanya itu harus dilihatkan, karena kan ada di seluruh masjid di seluruh Indonesia itu kalau kurban itu ya. Dan juga mungkin di sekolah-sekolah, tapi ini sekolah lagi libur ya, mungkin enggak ya gitu. Sekolah-sekolah kan lagi libur, kalau enggak libur mungkin mereka nyembelih kurban juga di sekolah, tapi ini sekolah bulan Juli besok itu masih libur ya, jadi tidak diselenggarakan. Itu mungkin ada beberapa gitu ya. Jadi itu saja, monggo kita bersama-sama sebagai sebuah perjuangan untuk terus mensosialisasikan, menggerakkan, memotivasi, dan juga menjadi pionir ya, menjadi penggerak-penggerak dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk selalu bersikap hidup yang green gitu ya, yang
cinta lingkungan, ya, menyelamatkan lingkungan itu di masing-masing tempat kita. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada LHPB PWA Jawa Tengah dan juga kepada ibu-ibu semuanya, anggota LHPB di PDA Jawa Tengah. Semoga apa yang kita upayakan, kita cita-citakan itu mendapat ridho dari Allah SWT, dan kita dorong bersama, kita semangatkan bersama seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan kita dengan tag lainnya kita Green Idul Adha, Green Muktamar dan sebagainya. Dari saya terima kasih pada Mbak Aning dan teman-teman semuanya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umul atas sambutannya yang luar biasa, memberikan semangat pada kita semua untuk selalu mendengungkan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai lomba 3R. Jadi Jawa Tengah ini akan mengadakan lomba 3R menuju Green Muktamar yang akan disampaikan oleh Mbak Intan. Monggo Mbak Intan Mustikasari dipersilahkan. Baik Bu Deni, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bu Umul Baroroh selaku Ketua PWA Aisyah Jawa Tengah, kemudian ada Bunda Haning Parlan dari PP Aisyah, Ketua Divisi Lingkungan Hidup PP Aisyah, kemudian ada Bu Husnul Hayati, Koordinator LHPB PWA Jawa Tengah, kemudian ada Bu Lili, Ketua LHPB PWA Jawa Tengah, kemudian ada Bu Deni, Ketua Divisi Lingkungan Hidup PWA Aisyah Jawa Tengah, dan bunda-bunda semuanya yang ada di Jawa Tengah, kemudian ada juga dari Jawa Barat, ini saya lihat, kemudian ada dari MLH Jawa Tengah, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda, lama tidak berjumpa via Zoom. Alhamdulillah ini Jateng memulai kembali untuk persiapan muktamar seperti itu juga. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Hening, karena kaitannya dengan Green Idul Adha, kita sambut 3 minggu lagi. Mohon edaran dan tagline yang sudah kami share ke beberapa grup di Jawa Tengah, baik di grup LHPB ataupun di grup info umum, mohon bunda-bunda bisa menyebarluaskan sampai di tingkat ranting ataupun di AUM dan AUA seperti itu. Nah, saya langsung saja ke bagian teknis tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lili kaitannya dengan lomba 3R menuju Green Muktamar 2022. LHPB Jateng menginisiasi bahwa kita ada lomba seperti itu. Nah, lomba ini tidak dikhususkan untuk LHPB saja, tetapi seperti yang disampaikan Bu Lili ini untuk umum seperti itu, bisa dari luar Jawa Tengah, kemudian bisa untuk tingkat AUM, AUA, Ortum ataupun majelis lembaga yang lain seperti itu. Jadi monggo bisa berlomba-lomba untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam pembuatan video 3R menuju Green Muktamar 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan muktamarnya di Kota Solo seperti itu. Seperti yang disampaikan Bunda Hening juga bahwa Jawa Tengah adalah tuan rumah yang akan punya gawe besar seperti itu. Nah, di sini kita mengambil 4 tema, ada 4 subtema, nanti monggo bisa dipilih salah satu, bunda-bunda, ada sampah rumah tangga, ada sampah terpilah di AUM ataupun AUA, kemudian ada ramah lingkungan, baik ini hemat energi, ramah lingkungan ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Nah, mungkin yang kalau limbah yang menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti Kabupaten Magelang yang biasanya membuat ekoprint itu dari daun. Nah, itu contohnya seperti itu untuk pemanfaatan limbah. Kemudian berikutnya adalah ketentuan file video seperti itu. Nah, nanti dokumen ini akan kami share ke beberapa grup. Nanti silahkan bunda-bunda bisa baca kembali. Nah, kaitannya dengan ketentuan file video, nanti mohon kami selalu
ini ya bunda-bunda selalu melibatkan anak-anak muda seperti itu. Jadi selain bunda-bundanya juga berpartisipasi, kami mohon juga selalu menggandeng anak-anak muda baik itu NA, IMM, IPM, HW ataupun tapak suci seperti itu. Jadi supaya lebih berkolaborasi kembali. Kemudian yang terakhir adalah syarat umum video. Nah, di sini video ini akan diumumkan nanti di tanggal 26 Juli. Selain melalui Instagram juga ada saat milad seperti itu yang disampaikan oleh Bu Lili, dan mohon nanti pengirimannya mulai besok tanggal 22 Juni sampai tanggal 15 Juli 2022 seperti itu. Nanti semua video yang bunda-bunda kirimkan ke kami akan diupload di YouTube-nya LHPB Aisyah Jawa Tengah seperti itu. Serta kami akan memberikan sertifikat dan uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3 seperti itu. Serta semua instansi baik majelis lembaga, AUM dan AUA yang mengirimkan video akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Jadi nanti mohon bunda-bunda bisa menghubungi saya ataupun bisa menghubungi Ika. Di sini nomornya juga sudah ada. Nanti akan kami bantu share juga dokumen pada malam hari ini, serta akan kami bantu share melalui YouTube karena biasanya bunda-bunda lebih aktif untuk mendengarkan lewat YouTube seperti itu. Jadi mohon nanti diperhatikan untuk mengenakan atribut seragam, baik biasanya bunda-bunda ini kan aktif untuk membuat seragam gitu, baik misalkan LHPB Tegal ataupun LHPB Pemalang punya atribut khusus, tapi jangan lupa untuk serta menyantumkan logo Aisyah ataupun bendera seperti itu. Mungkin itu Bu Deni singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Semoga nanti banyak pertanyaan ya. Selanjutnya tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya. Deni, tadi di kolom chat sudah ada pertanyaan untuk Bunda Hening, tapi sepertinya sudah dijawab. Sudah dijawab Bu Hening. Ya, sebentar. Pertanyaan yang lainnya coba. Ada? Langsung saja. Bisa raise hand atau langsung membuka. Sudah ada Bunda, ini Bu Nurti dari PDA Pati. Silakan Bu Nurti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gerakan dari LHPB yang sangat luar biasa ya. Saya pensiunan guru TK ya, kebetulan divisi PAUD di Majelis Didasmen Jawa Tengah. Mbak Hening tadi yang menyampaikan juga yang info-info yang tadi yang sudah disampaikan bahwa majelis atau lembaga ini LHPB ini nggak bisa berdiri sendiri, tapi betul-betul harus berkolaborasi ya. Saya sangat menyambut baik dengan Green Aisyah ini, dan juga harusnya memang dari majelis didasmen sendiri untuk PAUD itu kan menjadi corong dari semua majelis ya. Itu menjadi karakteristik yang nanti dimunculkan juga Green Aisyahnya. Tadi yang saya lihat di amal usaha itu nanti dilombakan juga bagaimanakah implementasi pengurangan sampah plastik ini di kita. Jadi nanti tetap yang ingin saya tanyakan, Mbak, kami juga pengen ya tadi kan green untuk Idul Adha, tema-tema tagline yang sudah dibuat ini ya. Nah, kami juga pengen nanti untuk membuat untuk anak usia dini gitu ya. Jadi bagaimana tagline sampah plastik ini memang betul-betul dimulai sejak usia dini di amal usaha PAUD Aisyah di seluruh Jawa Tengah juga gitu Bu. Mbak. Nanti tagline mungkin yang tepat gitu ya. Mungkin juga nanti kami share juga ke IGABA-nya atau ke kita supaya nanti ke depan selain setelah Idul Adha menjelang muktamar nanti ada lagi kegiatan yang nyambung. Dan memang sekarang tema-tema di sekarang terkait implementasi kurikulum Merdeka ini ada tema cinta bumi atau alam semesta gitu ya, cinta Indonesia untuk PAUD, jenjang PAUD. Kemudian cinta bumi, salah satu bentuk cinta bumi adalah ini ya, sampah, pengurangan sampah plastik yang memang saat ini sudah sangat luas.
Terima kasih untuk gebrakan dari program LHPB ini. Mudah-mudahan kami pengurangan sampah plastik ini atau pemilahan yang sudah dengan tepat sejak usia dini. Untuk yang tagline itu untuk penyemangat nanti akan terus berlanjut jelang muktamar ataupun sudah muktamar sampai betul diimplementasikan semua kegiatan kita. Terima kasih Mbak Lili, dan tadi yang disampaikan juga dari Bu Ul dalam tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurti pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Intan atau Bu Lili atau siapa ini yang mau menjawab? Ya, saya udah nggak unmute-nya. Oke, terima kasih Bu Nurti pertanyaannya. Ya, ini memang kita berawal dari kepedulian kita atau keresahan kita terhadap sampah plastik, ya. Makanya sejak usia dini memang kita harapan kita adalah memang sejak usia dini nanti bisa disampaikan kepada anak-anak didik, terutamanya di PAUD, Aisyah, itu tentunya kan ada semacam mediasi dari guru kepada anak-anak. Termasuk kita di LHPB itu juga sudah berkolaborasi dengan Hizbul Waton Jawa Tengah, di mana salah satunya adalah materi Hizbul Waton itu adalah cinta lingkungan. Sampai sebegitunya kepedulian kita kepada sampah plastik. Maka dari itu kita berharap ya dengan lomba video pendek 3R menuju Green Muktamar ini tentunya kan ada keterkaitan antara kita peduli lingkungan agar nanti di muktamar itu tidak terjadi hal-hal penumpukan sampah yang tidak bermanfaat. Maka dari itu nanti monggo dari teman-teman AUA ya termasuk TK dan sebagainya bisa nanti membuat film atau video pendek durasinya 3-5 menit ya nanti dikolaborasikan antara kebersihan lingkungan, ya pemilihan sampah 3R, kemudian menuju kepada Green Muktamar. Jadi itu goal setnya seperti itu, Bu Nurti. Terima kasih, itu jawaban kami. Monggo mungkin ditambahkan oleh Di Intan. Sementara dilanjut dulu Bunda. Oh, ya itu Bu Nurti. Terima kasih Bu Lili, apalagi kalau sudah masuk ke Pandu HP PAUD juga ya. Masuk kurikulum. Masuk ya, kurikulum. Betul. Ya, supaya nanti ini kami sedang ini juga mengemas kurikulumnya, sehingga menjadi karakteristik dari seluruh PAUD Aisyah di Jawa Tengah, dengan layanan prima PAUD Aisyah berkemajuan. Itu bebas. Ini masuk salah satu indikator yang nanti akan kami masukkan Bu Lili. Ya betul, nanti ada Hizbul Waton Bun, itu di salah satu kurikulum kita di Hizbul Waton juga sudah dimasukkan. Terima kasih. Jadi kan begini Bu Lili, jadi di intrakurikulernya, kokurikulernya, dan kemudian ekstranya melalui Pandu HW nanti semua menguatkan ini ya tentang program yang diselenggarakan LHPB. Terima kasih Bu Lili. Semangat Bun. Ya, ini dari Pati tapi juga mewakili PDA Majelis Hidayah PBA bagian divisi PAUD. Terima kasih Bu Nurni atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah dijawab Bu Lili. Semoga ini ya di segmen nanti dan juga IGABA-nya bisa kolaborasi ya, karena kegiatan GMPS ini memang menginisiasi untuk bergerak untuk semuanya, Bu Lili ya, Wan Muhammad Wan Respon. Wan Muhammad Wan Respon. Ya. Omor. Silakan bunda-bunda yang akan bertanya,
mungkin mau bertanya dengan Mbak Intan masalah lomba ini atau yang lainnya, silahkan yang berkaitan dengan Green Idul Adha dan Green Muktamar. Ya, sifatnya untuk LHPB wajib ikut ya, dari 35 kabupaten kota itu diharapkan nanti video pendeknya nanti semua walaupun nanti yang juara ataupun tidak itu tetap akan kita slide-kan, kita pertontonkan, kita perlihatkan di dapur umum ya waktu muktamar. Jadi nanti monggo ibu-ibu LHPB nanti akan mengkomandoi dapur umum dan video-video penjenengan ya video-video penjenengan nanti akan kita suguhkan di tamu kita secara nasional maupun internasional. Gitu. Bu Lili, nantinya itu kalau jadi ada misalkan di ranting, di cabang tidak harus satu PDA satu ya Bu Lili. Misalkan ada berapa yang mau ngirimkan silakan ya. Dari AUA, dari ya ini silakan AUM. dari siapa saja. Ya, dari siapa saja, baik AUA maupun AUM ya. Yang berkenan untuk ikut lomba ini kan nanti tercantum juga. Jadi nanti ini tidak khusus LHPB, tetapi untuk LHPB sendiri saya wajibkan ikut 35 kabupaten kota. Intinya seperti itu, nggih. Terima kasih. Silakan teman-teman, nanti kita habis ini persiapan untuk lomba yang tadi sudah dijelaskan oleh baik Bu Lili maupun Mbak Intan. Semoga direspon banyak semuanya ya. Nanti disampaikan ke cabang dan ranting dalam rangka Green Idul Adha ini jelang Green Muktamar. Nanti membuat video 5 menit ya tadi ya, yang maksimal 5 menit durasi. Maksimal, minimal 3 menit. Minimal 3 menit, maksimal 5 menit. 5 menit. Ya. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Dari mana ini? Ini dari Brebes. Ya silakan Bu. Maaf, baru tadi soalnya mendengarkannya di jalan. Jadi ini baru sampai rumah minta ganti laptop. Bu, berarti ini kait kegiatannya videonya terkait dengan Idul Adha tok ya? Apa misalnya contoh ini yang subtema sampah rumah tangga. Apa bisa kayak kehidupan sehari-hari bisa atau hanya pas lagi pelaksanaan Idul Adha untuk yang lomba ini? Oh, silakan Di Intan gini. Dia Jengko yang dari Brebes. Bu Lili sehat. Alhamdulillah. Gini, jadi ini lomba ini bisa terkait dengan Idul Adha, bisa tidak. Jadi jadi ini bil khusus untuk video pendek ini adalah khusus untuk 3R ya. Reduce, reuse, and recycle itu menuju Green Muktamar. Jadi tema besarnya adalah itu. Jadi karena kita nanti akan muktamar, maka seperti apa sih sebenarnya di aum penjenengan, di daerah penjenengan mengenai pengelolaan sampah itu, apakah sudah ada apa belum dan lain sebagainya. Kemudian kalau kan nanti endingnya kan di tanggal 26 Juli itu juga ada beberapa lomba ya, salah satunya adalah LHPB. Lah di situ ada yang namanya profil PDA, itu ada nanti. Itu di site lomba ya. Kalau kita kan lomba khusus untuk LLHPB, salah satunya. Karena nanti ada 5 atau 6 lomba itu kalau nggak salah pada saat Milad Aisyah tanggal 26 Juli besok. Lah salah satunya adalah ini. Lah ini khusus untuk penjenengan nanti untuk membuat video pendeknya, temanya 3R menuju Green Muktamar. Lah ini adakah kaitannya dengan tidak hanya Idul Adha? Kalau tadi kan ada beberapa tema ya, misalnya sampah rumah tangga, monggo sudah dipilah atau belum dan lain sebagainya nanti monggo. Video penjenengan seperti apa itu banyak contoh-contoh video yang terkait dengan 3R di YouTube, monggo penjenengan bisa melihat itu kemudian membuat video sendiri khusus untuk lomba 3R ini. Gitu nggih, Jeng nggih. Terima kasih. Terima kasih Bu Aini yang sudah memberikan pertanyaan bagi kami untuk lomba ya. Silakan teman-teman yang akan menanyakan apakah ada yang punya ide nanti pada waktu penyembelihan itu pakai kemasannya pakai apa, mungkin wah kalau besok itu terlalu repot dan sebagainya, monggo
bahas di sini. Mungkin ada yang mempunyai ide sebaiknya bagaimana mengurangi sampah plastik, mau dibungkus dengan apa dan sebagainya. Ya ada Silakan teman. pengalaman, Mbak Deni, Dik Deni. Ini ada Oke. pengalaman ya, waktu saya korban di desa saya, kebetulan di desa saya itu kan 1 kilometer nggak ada, itu sudah hutan jati lebat. Maka sedesa itu ketika Idul Adha tahun lalu itu semua pakai daun jati. Ya, daun jati. Ya memang kita tidak bisa terlepas dari plastik, tetapi kan biasanya kalau tidak pakai daun jati itu ditaruh plastik lagi. Nah, ini kan berarti sudah mengurangi setengah dari sampah plastik yang biasanya dipakai. Jadi ini mereka kemudian yang dekat itu biasanya sambil tidak memerlukan plastik lagi, tetapi hanya dibungkus dengan daun jati. Itu pengalaman ya, itu pengalaman. Jadi monggo nanti dari masing-masing daerah memang seyogyanya kita sangat-sangat wajib menghindari sampah plastik, gitu nggih. Terima kasih. Menginspirasi sekali ini Bu Lili. Jadi kita memang harus mengurangi semaksimal mungkin ya, seminimal mungkin sampai semaksimal mungkin. Pakai daun jati itu juga sangat ini ya, bagus juga. Soalnya sekarang ini lagi ngetren. Makanan itu dibungkus pakai daun jati, kemudian dibawa untuk sangu ya, kalau dulu kan di sawah-sawah gitu ya, kalau sekarang kan mungkin bekal, sekarang pakai Tupperware dan sebagainya, plastik itu sudah ini ya, kalau dibungkus pakai daun itu kok sedep ya Mbak Lili. Nah, juga Iya, nantinya betul. itu nanti insya Allah kita coba. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya mengenai. Jadi gini, ada mindset tersendiri. Kalau LHPB itu biasanya kan bukan liar, tetapi di alam bebas. Di alam bebas maka kita biasanya kalau yang biasa di LHPB itu terbiasa dengan menggunakan daun. Kita makan aja waktu di Melongo itu, ya toh kita sudah menerapkan itu, ya toh dengan memakan pecel dibungkus daun. Iya. Saya minta memang saya tidak mau pakai plastik, kemudian kita pakai daun jati. Waduh enaknya itu makan di pantai, enaknya pol dah gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin agak berpikiran yang wah kok jorok ya, kok ini, kita hilangkan aja bahwa itu adalah merupakan anugerah Allah yang patut kita syukuri. Dengan adanya daun jati, dengan adanya daun pisang, itu kenapa kita tidak manfaatkan? Karena dengan adanya kita memakai daun-daun itu kan ada pergantian pertumbuhan. Nah, begitu. Itu nggih. Jadi jangan heran kalau di LHPB itu mungkin teman-teman mungkin agak berbeda dengan yang lembaga lain yang biasanya pakai kemasan bagus dan sebagainya. Kalau LHPB enggak. Yo gelem ra gelem yo kudune ramah lingkungan, begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili arahannya. Monggo yang lainnya barangkali masih ada sebelum ditutup dengan closing statement dan doa dari Bu Husnul. Usulan Bunda. Dari mana Bu? Oh Mbak Anu dari Sragen, Mbak Suhayan. Monggo Mbak. Selain pakai daun jati itu aman, di besek itu lebih cantik kan kemasannya ya. Bagaimana kalau dibuatkan bahayanya plastik untuk dikirim ke masjid-masjid gitu. Saya punya pikiran mengirim surat ke takmir masjid supaya diumumkan ketika besok Jumat itu khutbah Jumat begitu, sekaligus dikirimi bahayanya plastik untuk dalam lingkungan. Makasih. Jadi bagus itu menurut saya, Dek Rukaya. Jadi tadi kan sudah arahannya Mbak Ning, itu selayaknya kita bikin quotes ya, quote dengan satu foto tadi, atau mungkin bisa dengan media video kita sampaikan bahwa bahayanya plastik seperti apa dan itu kita kirimkan. Tadi sudah ada dari Mbak Ning tadi arahannya, kita bikin quote aja gitu. Kemudian kita bisa share kemana-mana, termasuk masjid, termasuk panitia, termasuk mungkin pribadi-pribadi. Itu sangat bagus sekali. Ya, memang harus itu. Ya, makasih Dek saya. Ya, matur nuwun Mbak
dari Sragen Mbak Rohayati. Memang betul ini berarti materi ya, ini berarti materi untuk khutbah itu memang harus disiapkan. Mungkin dari Bapak-bapak MLH ya yang ini hadir mungkin bisa memberikan masukan, dan juga bisa kita mintai tolong ini khutbah Jumatnya ini Pak, ada Pak Alfa, ada siapa lagi ini di sini yang MLH, kita berkolaborasi. Mas siapa tadi yang diwakilkan Mas? Mas Isa apa siapa yang di sini? Bukan yang di tadi, sebentar. Pak siapa sih? Halo yang MLH? Pak Bagus, Bu. Pak Bagus. Pak Bagus, adakah di sini masih? Pak Bagus, Assalamualaikum. Bagus Irawan, J. Ya, Pak Bagus, silahkan menampakkan diri. Bu Deni. Ya. Bu Deni, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Siti Komariah, Kota Tegal. Bagaimana dengan kondisi di kota yang terbatasnya daun apalagi daun jati? Apakah ada solusi selain pakai daun untuk pembungkus daun? Itu pakai besek itu udah bisa, atau kereneng itu loh Mbak. Kereneng itu bahasanya apa sih? Aku punya Ya, tadi tak buang ya, kereneng ya. Ya, kereneng. Yang kalau tidak besek ya kereneng, atau yang sejenisnya kan ada. Atau ada sih plastik yang ramah lingkungan, itu ada sekarang yang sudah dipakai di rumah sakit itu yang apa namanya, yang bentuknya itu kayak apa ya, kayak sarung tangan itu ya, kayak sarung tangan itu plastik ramah lingkungan itu, dan tapi itu harganya mahal ya, mahal ya. Iya. Jadi sebaiknya memang kita Aisyah itu mencoba untuk, ya tidak hanya mencoba tapi mempraktekkan, mengimplementasikan bagaimana sih sebaiknya. Kalau tadi di kota itu memang tidak banyak daun, dan daun itu juga mahal ya, itu bisa diatasi dengan tadi itu dari apa namanya, dari bambu ya, dari bambu untuk membawanya. Iya, terima kasih. Terus tambahan sebaiknya itu yang dari PPA Aisyah tadi, apa Mbak Intan, himbauan ya, edaran itu segera yang sudah ini ya, sudah ikut ini webinar ini, tolong setelah ini di-share ke cabang, ranting semuanya. Jadi tahu semua kalau ada edaran itu. Sebab apa? Biasanya plastik-plastik itu dicap di masjid-masjid itu untuk kurban itu sudah mulai ngecat itu, pesan-pesan plastik kemana-mana. Jadi sebelum mereka membuat, kita proaktif dulu, di-share surat edaran itu, semoga semua berkenan untuk ramah lingkungan. Demikian, nggih. Monggo yang mau menambahkan. Mbak Deni menambahkan tadi Mbak Neng kan apa namanya, menghimbau kepada Jawa Tengah untuk bisa membuat quote sebanyak-banyaknya ya, kemudian nanti itu bisa dikirim, karena itu nanti untuk ditargetkan bahwa Jawa Tengah itu memang sudah peduli dengan ya namanya pengelolaan sampah plastik begitu. Ya, dari masing-masing kabupaten kota nanti memilih salah satu tema itu, kemudian nanti diberi apa namanya, foto satu, kemudian ada quotes-nya gitu. Quotes salah satunya dipilih, kata tadi Mbak Ning bukan gitu ya. Itu sudah nggak usah mikir lagi, sudah banyak itu apa, bikin quote aja salah satunya yang mana yang mau dipilih, kemudian nanti bisa di-share kemana-mana. Ya, terima kasih. Oke, Bu Lili. Bu Lili, anak ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya Mbak Lina. Monggo Bu Lina. Ya, gini Mbak, Nyon Sewu, saya ini tadi buka-buka WA, ada WA-nya Bu Deni, nggih. Alhamdulillah bisa mengikuti. Untuk Mbak Ida yang LLHPB ini karena di rumah tidak ada wifi jadi tidak mengikuti. Ya udah saya ganti sama Bu Inung begitu. Ini saya belum sempat koordinasi dengan ketua LLHPB-nya. Mungkin sudah atau belum, saya belum tahu. Maksud saya tanya yang terkait dengan lomba 3R, 3R ya, 3R untuk sampai ke Grand Muktamar kan begitu. Yang saya tanyakan, apakah lomba 3R terkait dengan LLHPB itu sudah ada juknisnya,
kemudian tata caranya dan sebagainya, terus penilaiannya yang dinilai apanya dan sebagainya. Ini kalau memang sudah ada ya terima kasih, karena saya terus terang belum sempat koordinasi dan saya juga belum dapat informasi dari Bu Idanya kalau tidak dijawab dari Bu Deni tadi. Tetapi kalau belum ada, mohon untuk juknisnya. Juknisnya seperti apa, kemudian yang dinilai apanya dan sebagainya, sehga kami dari PDA Pati itu akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Lili pertanyaannya. Tak jawab di Intan ya, nanti di Intan nambahin. Ya, terima kasih. Diajengku yang cantik. Wah, ini kebetulan ini ngomong-ngomong masalah tadi ada Green Idul Adha Diajeng. Jadi nanti nunut informasi untuk Green Idul Adha ke penyanyikan majelis taklim. Jadi perempuan mengaji di seluruh Jawa Tengah, tolong disampaikan, bahwa nanti Green Idul Adha tolong sangat menghindari plastik, penggunaan plastik. Sebaiknya nek ning desa yang nganggo daun jati atau apalah intinya itu menghindari plastik. Terima kasih nih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua, lomba 3R ini memang sudah ada tadi Mbak Anujeng, sudah disebutkan di Intan bahwa untuk panduan untuk lomba sudah disampaikan. Nanti untuk bisa nanti kami share ya, di grup kita. Kemudian untuk kayaknya tadi di Intan belum menyampaikan yang kriteria lomba dan lain sebagainya itu. Kalau tata caranya sudah. Monggo di Intan ditambahi panjenengan. Nggih, matur nuwun Bu Lili, Bu Lintal dalam menambahkan yang disampaikan Bu Lili. Untuk kaitannya juknis tadi sudah kami sampaikan, kaitannya dengan penilaian memang belum kami tampilkan di materi yang kami sampaikan tadi, akan tetapi untuk juknis secara ininya sudah seperti itu Bu Lintal. Nanti akan kami share ke beberapa grup seperti itu. Terima kasih. Karena nyon sewu ini tadi ada cucu, jadi saya riwa-riwi, jadi belum mendengar langsung gitu. Kalau memang sudah ada, ya nanti saya tak koordinasi dengan ketua LLHPB-nya. Itu Mbak. Baik, matur nuwun Bu Lintal. Terima kasih Bu Lintal Muna, ini Pati insya Allah nanti bisa juara ya Bu. Dan amin. Semangat ini pokoknya Pati. Jadi itu ada ada permintaan dari audiens. Itu mumpung ada ada Jeng Lintal Muna selaku majelis tablik itu ada permohonan bagaimana kalau PWA PWM membuat teks khotbah Jumat. Nah, itu gimana? Iya. Bagus, itu saya setuju sekali itu Mbak Lili. Jadi saya tak koordinasi sama majelis tablik PWM, saya tak koordinasi sama majelis tablik PWM, biar diterbitkan itu disebarluaskan ke PDM, PDA, ya yang PDM, kemudian PDM, PRA, PRM, ya Mbak Lili. Saya tak koordinasi, Terima kasih. Terima kasih Bu Lintal Muna, ini selain ketua PDA juga ketua tablik ini majelis tablik se-Jawa Tengah ini berperan besar, sangat besar ini Bu. Nanti ini LHPB hanya bisa ngomongnya ya, tapi luar biasa kalau Bu Lintal Muna bisa se-Jawa Tengah ini lewat ini mubaligotnya ya Bu, insya Allah. Perempuan hajinya. Mubaligotnya ini difungsikan betul, insya Allah kita semua mensukseskan ini ya, pengurangan sampah plastik. Ini juga ini apalagi ada lagi nih ya. Oh iya, ini menyapa temanku ini dari Jawa Barat ini. Widya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini memang Jawa Tengah
Ya ini karena nanti akan ada Green Muktamar. Jadi kita sama-sama mempermudah aja lah bagaimana nanti teman-teman dari seluruh Indonesia itu bisa nyaman di Jawa Tengah gitu intinya. Terima kasih ya supportnya ya. Selamat ya Jeng ya, semoga dimudahkan. Ya, ini nggak mudah. Ya, ini terima kasih juga saya diizinkan untuk bisa ikutan rapat di sini, hadir gitu mendengarkan sharingnya dari teman-teman Jawa Tengah. Alhamdulillah. Terima kasih Jeng. Iya. Iya, Terima kasih Mbak Rianti yang dari Jawa Barat ini selalu sregep ini, selalu ini ya mengikuti update terus ini ya. Kita juga turut berbangga ini. Ada ini juga ini Bu, ada dari Iin Nasuha, PDA Kendal Bu Lili, sudahkah ada kerjasama dengan PDA? Apa PWM agar ada edaran resmi dari setiap PCM untuk panitia korban? Ini pertanyaannya begitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan ke Bu Lintal yang punya kewenangan untuk share ke Majelis Tablik, karena di masjid-masjid itu kan kewenangannya dari Majelis Tablik PWA maupun PWM. Jadi nanti akan dikomunikasikan, semoga segera nanti setelah ini, karena LHPB memang mendesak untuk segera disampaikan untuk Green Idul Adha gitu. Ya, terima kasih. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ini dari Brebes. Ya, silakan Bu. Ini kita di luar konteks yang ini ya Bu, karena kita waktu pas masih ingat yang waktu di Tawangmangu itu loh Bu, yang jambore itu loh. Iya. Kita kan sudah sepakat bahwa kita akan mencoba go green, apalagi ini menjelang muktamar ya. Mungkin kita perlu penguatan di dalam ya Bu Lili juga ya. Kalau kita rapat-rapat, entah itu PDA, PWA, kita paling tidak harus mengurangi plastik betul-betul gitu. Terutama dalam snack. Ya. Dalam itu penyediaan snack-snack kita yang untuk kalau penyediaan kita rapat lah kayak gitu. Karena itu kadang kita memang harus, walaupun kita gampangannya kita LHPB sudah keras gitu ya, tapi kan kadang yo penyelenggaraan itu ya kadang kayak aku sering ya ngapunten, aku kadang kalau rapat di wilayah itu sampai saya pernah 2 kali itu saya sempat iki kok saya agak komplain, aku bilang kayak gitu di wilayah. Ya, mungkin aku paling rewel, ya nggak apa-apa sih, rewel ya apa-apa aku bilang gitu. Tapi maksudnya kita kayaknya kan delanan risih gitu, maksudnya iki mana-mana pasti gitu. Iya betul. Iya, jadi gini, kalau ada penguatan kayak surat apa ya Bu, intern kita gitu loh, maksudnya menegaskan kembali. Wis ono launching kita go green, yo tetap bayar, aduh yang apa namanya susah juga ya, susah banget kita di dalam kita sendiri gitu loh maksudnya. Gini, sedikit curhat soalnya rada rewel aku nih. Ya gini, kalau di internal PWA ya kita itu Bu Umul ada, Bu Gusnul juga ada, itu kita sudah mencoba go green ya, sudah ini. Biasanya kalau kita rapat di PWA itu, ya yang internal itu saling membawa. Jadi makan ya disediain piring ya gelas kan gitu kan ya. Itu sudah insya Allah. Lah ini mestinya di mekanisme pimpinan sendiri itu ada yang namanya MOU terhadap majelis ekonomi mestinya, ya kan? Karena apa? Di setiap rapat itu yang menyediakan, kalau di PDA saya, di PDA Sukoharjo itu begitu. Jadi nek rapat, pengadaan makan, pengadaan snack itu adalah majelis ekonomi. Nah, kita advokasi di LHPB itu majelis ekonomi sing dikandani. Panjenengan nek nyediakan catering harus go green. Nah, gitu. Seperti kalau saya di Sukoharjo juga sama. Kemarin waktu kita mengadakan kegiatan juga seperti itu, kita nggak pakai yang namanya plastik gitu. Jadi yang namanya minuman kemasan itu kita tidak pakai itu. Pokoknya
Mbak ben praktis enggak, saya bilang. Nek mau catering ya begitu, kalau nggak mau ya udah kita ganti aja gitu. Itu sampai sekeras itu gitu saya terhadap teman-teman itu. Jadi memang dibutuhkan yang namanya tapi itu wajib ya namanya keras, kudu keras tenan. Karena tidak keras nanti biasanya gini, karena budget ya. Itu kalau catering kan pasti budget. Larinya pasti budget. Nggo tuku godhong karo nggo tuku plastik atau karo misalnya minuman kemasan dengan membawa gelas, repot gelas Bu. Nah, pokoknya sing repot kuwi nanti ada manfaatnya tersendiri begitu. Jadi itu memang perlu adanya MOU atau advokasi terhadap teman-teman kita sendiri di pimpinan, karena yang memegang peran catering adalah majelis ekonomi, maka advokasinya adalah kepada majelis ekonomi. Begitu kalau saya ya di Sukoharjo sendiri ya, kalau kita punya kerja kan biasanya antar majelis itu pokoknya yang dibebani catering adalah majelis ekonomi, karena majelis ekonomi punya catering, maka yang diadvokasi Mbak pokoknya iki go green, orang nganggo plastik gitu. Terima kasih. Siap Bu. Soalnya kemarin saya nyoba di ini HW Pandu itu loh Bu, yang PAUD. Itu saya pakai bersikeras, harus ada galon, bawa tumbler sendiri. Betul. Siap sama piring. Tapi tandangi dhewe ra apa-apa aku bilangnya gitu. Kalau di HW begitu. Ini HW sudah mulai sih kemarin. Kayak saya aja lah, kayak saya itu pasti bawa teples ya, tempat minum itu sama wadah makan itu pasti. Karena apa? Karena kita di setiap advokasi atau untuk sharing dengan teman-teman kilo contohnya kayak ngene iki, nggowo kayak ngene iki, kemudian nanti bisa bebas kan begitu. Jadi panitia hanya menyediakan yang sifatnya itu isi ulang gitu loh. Ya, bagus itu. Okay. Bu Deni. Ya, silakan. Ya, berhubung ini juga sudah pukul 20.34, nggih, takutnya keburu malam karena masih ada satu ini closing statement dari Bu Husnul. Monggo Bu Deni bisa dilanjutkan. Ya, Mbak. Sudah Mbak Bu. Gimana, Bu? Ini sudah mau ada pertanyaan sekali lagi, sudah? Bukan pertanyaan, usulan untuk materi khotbah. Saya usul Kamis pagi itu supaya sudah dikirim. Kemudian Kamis sore kan otomatis takmir masjidnya ngirim ke jadwal yang mau khotbah supaya dipelajari besoknya untuk dibaca. Ya. Yang ini kembali kepada Jeng Lintal Muna ini. Jeng piye awake dhewe. Kalau bisa segera nggih. Bagaimana Mbak Lili? Halo, gini. Jadi tadi kan ada usulan bagaimana kalau ada panduan tentang Green Idul Adha, itu sudah ada panduannya. Hanya saja perlu penguatan dari PWA, PWM terkait dengan Idul Adha itu, himbauan untuk Green Idul Adha itu loh. Lah himbauan itu bisa berupa, kalau menurut saya bisa berupa quotes, bisa berupa flyer, bisa berupa video pendek. Ya cara Jawane TikTok lah. Tapi cuma kita kan enggak pakai TikTok kan gitu. Jadi ya gitu aja. Jadi kalau bisa nanti usulannya dari Sragen itu adalah Kamis sore. Nah, itu sudah ada. Intinya kan gitu ya Dir kayak nggih. Keburu panitia beli plastik, Bunda. Nah, itu malah kita malah 3 hari sebelumnya. Jadi H-5. Ya, H-5 dari Idul Adha itu kalau bisa quotes atau flyer atau apa yang diterbitkan oleh PWM dan PWA majelis tabliknya atau majelis tarjihnya, monggo. Gitu nggih. Bu Lili, halo. Ya, gimana? Saya setuju sekali. Nanti saya tak koordinasi yang pertama dengan teman-teman majelis tablik. Yang kedua dengan majelis tablik PWM. Nanti yang dikehendaki pertama membuat khotbah yang terkait dengan dengan pengurangan sampah plastik ya. Sampah plastik yang terkait dengan Grand Muktamar. Yang terkait dengan Grand Muktamar gitu ya. Yang kedua berupa Green Idul Adha.
LG Bentar. Idul Adha kok Ini. Grand Muktamar. Nah, Pengeluaran Green plastik Idul Adha. dalam Ya. rangka Green Idul Adha. Nggih. Betul. Nggih. Yang kedua itu yang terkait dengan itu tadi loh, penguatan yang terkait dengan pengurangan plastik itu baik berupa flyer atau dari apa ya, video pendek entah 3 menit atau berapa. Saya tak berusaha bisa Asia, bisa dari PWM gitu nggih Mbak Lili nggih. PWM plastik maksud saya. Nggih, ini memang LHPB ini sangat darurat ini untuk plastik. Nggih. Oh iya, oke. Siap. Terima kasih. Nggih. Terima kasih, ini karena sudah malam, memang kita masih punya satu agenda lagi, yaitu closing statement dari Bunda Husnul Hayati selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah. Saya usul satu bulan, Mbak. Oh, monggo Bu Umul. Nggih, terima kasih Mbak Lili. Tolong koordinasi dengan LBHPB-nya PWM, Pak siapa itu? MLH ini Pak Agus ada Ya, sudah gini ada loh, artinya Pak Bagus. kalau tadi Nggih. Mbak Lili bingung sosialisasi lah, kenapa MLH itu tidak ngomong sama MT, PWM atau sama PWM untuk khotbah serentak tentang Green Idul Adha gitu loh. Lewatnya para bapak-bapak yang menjadi panitia kurban gitu aja Mbak Lili, nggak usah lewat dadak mubeng ke PDA dulu PMT PWA dulu baru nanti ke PWM. Kenapa tidak Pak siapa? MLH. Bapak dari Ya. Bapak Bagus dari LH saja atau LHPWM itu yang kita beri amanat untuk menyampaikan ke PDM gitu toh. PDM Ya. Nggih. PDM Pak dan Bagus PDM bisa untuk membuat monitor. khotbah Green Idul Adha dan Green Muktamar gitu, karena mereka yang bersangkutan langsung dan praktisi. Beliau kan para panitia korban di semua PCM, PRM kan gitu, PDM gitu. Monggo nggak usah mubeng kalau lewat Bulintan baru bilang Pak Danusiri kenapa tidak antar PWM sendiri kan gitu. PWM langsung ke instruksi ke PDM gitu kan lebih cepat malahan gitu. Enggak terlalu panjang jalurnya. Ya, monggo Mbak Lili, karena ngapain kita sudah kerjasama dengan PWM LH tapi PWM LH tidak kerja kan gitu ya, kita minta untuk ayo memberikan instruksi ke PDM begitu dong gitu. Oh ya, jadi itu langsung to the point aja Pak Bagus. Kenapa harus mubeng kan ada LH PWM? Ini Mbak, maksudnya begini, jadi yang berhak membuat ya semacam khotbah itu kan tidak dari LHPP atau tidak dari makanya kan dari LH atau LH-nya PWM ke MT kan gitu. Tetapi itu adalah haknya majelis tabligh. Itu dari majelis tabligh sama tarjih kan itu loh maksudnya kita itu. Monggo nanti yang menguatkan dari biar nanti Mbak Lintal itu nanti dari PWA kan biar tapi kan itu mubeng Mbak. Kors mubalikotnya itu bisa sampai gitu ya. Iya, itu kan yang di PDA, tetapi yang di PDM itu loh yang khotbah kan PDM. Kalau ibu-ibu kan pengajian ya monggo LH Bapak dari LH PWM itu minta kepada MTPWM dan PDM untuk membuat khotbah tentang itu. Nah kita PDA juga, tapi kan kita ibu-ibu, skupnya kan beda gitu. Kita tidak mungkin PDA khotbahi ibu-ibu kan, bapak-bapak. Nah itu kan wewenangnya PWM, PDM. Penekanannya Mbak, yang penting penekanannya itu kalau MTPWA itu nanti kepada Kors Mubalikot di daerah itu nanti adalah yang Green Idul Adha-nya. Iya, tapi yang bapak panitianya ya harus dari Bapak dari LH itu juga memberi instruksi kepada PDM
kepada MTPD PWM dan MTPDM begitu. Jadi bareng-bareng, dikeroyok bareng-bareng, tidak bisa kita perempuan-perempuan ribut dewe, bapak-bapaknya nggak mau ya repot gitu. Ya betul. Betul. Sonding-sonding aja Mbak Lintang. Siap Bu. Jadi kan begini, saya koordinasi dari Majelis Tabligh PWA, koordinasi dengan Majelis Tabligh PWM. Setelah itu dari PWM bisa menginstruksikan kepada PDM, Majelis Tabligh PDM kan bisa. Yang PWA Majelis Tablighnya juga bisa menginstruksikan kepada Majelis Tabligh PDA se-Jawa Tengah dan selanjutnya gitu loh. Gitu Mbak Lili. Ya, betul nggih. Maksudnya itu tadi. Umul masih di mute Bu Umul, ngapunten. Mbak Lintang. Nggih, Bu. Di forum ini kan ada LHPWM. Di forum ini ada LHPWM. Belanja itu aja. Nah, iya makanya. Ya kita tetap cuman dari dikeroyok dari LHPWM itu juga kepada MTPWM gitu loh. Bukan kita yang ini tapi dari sama-sama PWM gitu. Ya kita ya nggak masalah sih, cuman kan mubeng gitu loh gitu. Oke. Jadi nanti sondingannya adalah MLH Pak Bagus, ini juga ada MPI-nya, juga sudah ada Pak Alfa, ini MLH nanti monggo nanti untuk majelis tarjihnya untuk bisa mengkhidmatkan untuk memberlakukan Green Idul Adha di setiap khutbahnya gitu. Terima kasih Mbak Umul, siap. Bu Deni, monitor. Ini kita lanjutkan ya. Langsung ke Bu Husnul mawon Bu Deni kita lanjutkan acara satunya ya, closing statement dan doa oleh Bu Husnul Hayati. Monggo Bu Husnul, kami persilahkan. Terima kasih Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bu Umul, Bu Ning, Bu Lili, Bu Deni, Bu Lintal, dan ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari PDA, ibu-ibu dari PDA, dan semua peserta. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah, kita sudah dipertemukan untuk membahas program yang sangat bagus ini, Green Idul Adha, dan nanti puncaknya juga pada Green Muktamar. Nah, syukur kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Salam dan salawat marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu, tadi sudah kita dengarkan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang terkait dengan Green Muktamar, yang ini nanti yang dalam waktu dekat adalah Green Idul Adha. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Umul, ya saya kira itu masalah yang sangat teknis dan itu sangat strategis. Jadi masing-masing kita mari bergerak, masing-masing bekerja sama dengan semua lembaga, majelis PWA, PWM, dan semua lembaga-lembaga yang ada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Tengah ini, bahkan juga yang ada di Jawa Barat. Ya tadi ada tamu kita dari Jawa Barat. Terima kasih Bu Widyarinanti yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan hari ini. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita mendapatkan ini ya, penegasan ya. Saya sangat menjunjung tinggi
menghormati, mengapresiasi LLHPB Jawa Tengah yang tidak pernah kering dengan ide, selalu kreatif, selalu inovatif, bisa menangkap waktu atau timing-timing yang tepat untuk melakukan program-programnya. Idul Adha ditangkap dengan Green Idul Adha. Dan nanti tentu akan dilanjutkan dengan program-program yang lain. Jadi tadi pembicaraan dari Bu Lintal Mona dan Bu Lili yang ditegaskan oleh Bu Umul itu, saya kira ini merupakan satu langkah-langkah yang merupakan pemikiran-pemikiran sinergitas antar lembaga, antar majelis. Yang ini mari terus kita kembangkan. Jadi mungkin kalau pengajian-pengajian itu nanti dari MT yang Bu Lintal Mona yang akan lebih melanjutkan, mensosialisasikan sampai di tingkat akar rumput. Nah, sementara mungkin Bu Lili itu lebih ke arah membuat hashtag, membuat quotes, film pendek. Ya, jadi semua itu sebenarnya sama, tujuannya sama dalam rangka Green Idul Adha, hanya sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi program masing-masing. Saya sangat salut dan marilah langkah-langkah sinergitas antar lembaga, antar majelis ya, dan antar di lingkungan persyarikatan ini terus kita tingkatkan dan terus kita kembangkan. Memang kita itu merupakan sebuah Aisyah ini kan sebenarnya membangun sebuah kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan yang memberdayakan, sehingga jadi misalnya seperti tadi dari Brebes itu sangat bagus itu tadi ide-ide dari Brebes ya, untuk bagaimana kita itu senantiasa menanamkan akan pentingnya peduli dan ramah lingkungan ini tidak hanya menjadi program-program sesaat saja, tetapi ini terus-menerus kita kembangkan semakin baik dan semakin intensif lagi, sehingga kelak ya yang namanya Green Muktamar, Green Idul Adha, Green Muktamar itu menjadi Green Indonesia ya, yang ini menjadi sebuah harapan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah membangun kultur, menjadi sebuah perilaku. Tadi Bu Lili mengatakan membangun sebuah perilaku supaya kita itu mempunyai kepedulian yang tidak hanya sekedar seremonial, misalnya ini seremonial Idul Adha, seremonial nanti muktamar. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah perilaku sehari-hari di mana kita sadar betul akan pentingnya 3R yang tadi akan dilombakan tadi, sehingga kita nanti di lingkungan Aisyah baik dari pimpinan sampai pada tingkat akar rumput. Sebenarnya akar rumput pun juga pimpinan ya, namanya pimpinan ranting Aisyah ya. Itu memiliki kultur untuk senantiasa menjaga kebersihan, membangun kultur untuk menjaga lingkungan dari sampah ya. Jadi bagaimana kita nanti benar-benar bisa menerapkan ini tadi yang disampaikan oleh Bu Hening tadi ya, supaya program sampah yang sudah diawali di Jepara itu nanti diperkuat dan menjadi identitasnya LLHPB Jawa Tengah. Jadi sampah mari kita perkuat, bagaimana nanti kita terus-menerus mendiskusikan, mengintensifkan bagaimana caranya supaya sampah di Jawa Tengah ini di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sudah bisa teratasi secara intensif dan secara efektif ya, sehingga karakter untuk mengubah perilaku supaya perilaku yang benar-benar sadar akan bahaya sampah. Tadi ada yang mengusulkan ada satu penjelasan tentang bahayanya plastik. Jadi tidak hanya bahaya plastik, tetapi nanti bahaya sampah terhadap kehidupan kita. Jadi ini sangat tawaran atau saran-saran dari Bu Hening tadi sangat
bagus ya, dan sudah banyak dilakukan oleh Jawa Tengah. Nah, kemudian tadi tentang mengganti penggunaan plastik dengan daun, atau dengan, kalau di kota-kota susah mungkin ya mencari daun seperti tadi dari Kota Tegal tadi kelihatannya, yang merasa sulit untuk mendapatkan daun jati. Nah, mungkin ya kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Besek bisa dibeli dari sekarang karena masih agak lama, masih 20 hari. Kalau tidak besek, bisa pesan itu apa keranjang-keranjang sampah, keranjang-keranjang buah maksud saya. Keliru saya ngomongnya. Keranjang buah yang biasa untuk tempat pisang. Kalau di kota-kota kan pisang itu kan ada keranjang buahnya. Nah, itu kan juga bisa ya digunakan ya untuk tempat daging. Jadi lihat saja situasi, kita sesuaikan dengan situasi yang ada di daerah. Sebenarnya penggunaan jati untuk bungkus makanan itu sudah banyak. Kalau di Yogyakarta, mungkin Ibu pernah mampir di rumah makan Sabar Menanti, itu yang dipakai daun jati. Ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Lili tadi, daun jati itu memang sudah meluas penggunaannya untuk alas makan, sudah sangat biasa. Nah, sehingga mari kita sosialisasikan ini penggunaan bahan-bahan alami seperti daun jati, daun pisang, atau kalau di daerah-daerah tertentu mungkin daun temulawak ya, daun temu apa daun yang besar-besar itu kadang-kadang sering untuk bungkus tempe. Nah, itu saya kira bisa juga. Ya, apa namanya? Daun ploso itu ada, Bu. Ya. Lah ya itu kan jadi jangan terpaku pada harus daun jati. Ya, kalau memang tidak ada ya seadanya daun apa yang ada di situ, dan ternyata itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian tadi tentang lomba. Lomba saya kira ini satu ide bagus. Karena membangun kreativitas, dan dari lomba itu nanti akan sangat efektif untuk mengembangkan gerakan Green Idul Adha. Nah, saya usul supaya dari para pemenang itu selain mendapatkan sertifikat, ada uang pembinaan, juga mungkin trofi ya. Trofi mungkin perlu juga diberikan supaya ada satu ya kebanggaan bahwa kemenangan itu sangat merupakan satu peristiwa yang sangat memorable bagi pemenangnya ya. Nah, kemudian apa tadi yang terkait dengan mencegah penggunaan plastik, peduli lingkungan, menjaga kebersihan, ya ini harus tidak berhenti di sini, tetapi terus kita lakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Mari Bu Lili yang banyak anggota-anggota muda yang kreatif ini, ya mungkin nanti bisa pasca muktamar mungkin bisa dilanjutkan dengan membuat semacam buku saku. Buku saku yang bisa dipakai di mana-mana, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan dan untuk menghindari penggunaan plastik. Untuk program 3R ini supaya dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi itu tadi sudah banyak dibahas oleh ibu-ibu di dalam diskusi ini. Ya, sangat bagus ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu-ibu yang telah memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang semua menjadi kontribusi sangat penting untuk pengembangan kegiatan-kegiatan kita dalam rangka membuat dunia kita itu menjadi dunia yang bersih dari sampah, bersih dari berbagai macam hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Ya, barangkali itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ya, akan menjadi program yang bisa kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang, menjadi program yang lebih baik, semakin sempurna, dan semakin menyadarkan masyarakat untuk pentingnya bagaimana 3R ini terus-menerus kita implementasikan sehingga menjadi kultur kita, kultur orang-orang di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah Asia, supaya kita mempunyai pola hidup sehat dan bersih. Izinkan saya untuk menutup pertemuan ini, tetapi sebelumnya dengan permohonan maaf ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf, dan saya mohon izin kepada Bu Umul. Sebenarnya pantasnya itu yang berdoa memberikan doa penutup itu Bu Umul atau Bu Lintal Muna, karena ada Bu Lintal dan ada Bu Umul. Bagaimana Bu Deni? Monggo Bu. Monggo. Yang akan tutup itu Bu Umul apa Bu Lintal? Saya manut. Lintal aja deh, Lintal. Lintal Muna ya. Ini ada kedawuh nih Bu. Minta tolong ditutup Bu Lintal. Dengan doa Bu. Saya nggak pede, ada Bu Lintal dan ada Bu Umul. Monggo Bu Umul. Doa ya. Doa penutup ya. Oh iya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul atas closingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada acara mendadak ini Bu, karena ada spesial, ada Bu Lintal Muna yang ini ya, doanya insya Allah dari Majelis Tabligh, kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan sukses, lancar. Amin. Monggo Bu Lintal Muna, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Deni. Saya langsung ditunjuk untuk doa. Doanya pakai bahasa Arab semuanya aja ya. Ya, Bu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya diberi sehat oleh Allah sehingga sampai detik malam hari ini kita masih dapat berkomunikasi, masih dapat mengikuti kegiatan sarasehan atau ya seminar atau apa ini ya, atau sosialisasi yang terkait dengan Grand Idul Adha yang dilanjutkan dengan Grand Muktamar. Semoga LLHPB tetap jaya, tetap sip di bawah kepemimpinan Bu Lili, alhamdulillah luar biasa semangatnya Bu Deni dan ibu-ibu yang lainnya, Bu Husnul yang luar biasa semangatnya, dan ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menengadahkan kedua tangan kita. Monggo Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hassin akhlaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qarribna wa ila syarri ab'idna
waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu atas doanya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Bu Lintal Muna. Demikian acara pada malam hari ini telah selesai dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara kita tutup, kita persiapan untuk foto bersama dulu nggih Ibu-ibu, sambil menata kerudung dan sebagainya yang belum dibuka. Ini apa? Masih nama-nama saja ini ya. Dibuka sambil nanti senyum ya, difoto dipandu oleh Mbak Intan. Kita ini kan ya, kita persiapan dulu. Terima kasih pada semuanya yang sudah menjadi panitia maupun jadi peserta dan semuanya yang berkaitan dengan acara pada malam hari ini. Mari kita tutup semuanya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bil khusus terima kasih kepada UMS apa namanya kasih Zoom. Terima kasih UMS. Ya, terima kasih pada UMS yang telah mendukung acara ini lewat ini ya, pemberian Zoom pada kami semua sehingga lancar acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bunda-bunda semuanya, ini ada 2 slide. Saya ke slide pertama dulu. Monggo yang belum membuka kamera masih kami tunggu. Ini ada 2 slide. Oke, saya mulai dulu di slide pertama. Ibu-ibu silahkan bergaya. 1, 2, 3. Ya. Tunggu dulu, tahan dulu. Saya akan berganti ke slide berikutnya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Salam sehat. Kita tunggu video-videonya. Nanti mohon bisa berkomunikasi dengan saya atau Dik Kika bila mana ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Insya Allah. Ya, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas salah hilaf kami ya. Iya. Sama-sama. Oke. Terima kasih.